Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sampai malam hari ini masih menjaga iman kita, menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga kita bisa istiqomah memakmurkan rumahnya ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ibu ya, terganggu dengan suara anak saya yang bercicilan. Tadi saya bisa ada keperluan ya, sama istri sama anak. Pulang hujan ya. Kalau pulang dulu ke rumah kayaknya nggak keburu. Jadi saya nggak pulang lagi. Untungnya kitabnya saya bawa. Iya, jadi saya langsung belok ke sini. Tuh keluar lagi, lain lagi urusannya. Udah hujan-hujan ya kan. Jemaah muliakan, kajian kita malam hari ini sampai kepada bab fadlul ju wa usunatir rais wa min hudud nafsi wa tarkis syahawati. Bab bagaimana Nabi menyuruh kita agar bisa mengekang hawa nafsu dan meninggalkan ya segala bentuk keinginan yang negatif. Seperti biasa ya, di dalam kitab Shalihin ini sebelum ya, pengarang itu menyampaikan hadis ya, beliau pengarang ini mengutip ayat-ayat yang terkait dengan tema yang akan kita bahas. Ayat pertama yaitu surat Maryam ya. Ayat 59 sampai dengan ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhul jannah la yuzlamuna syai'a. Maryam 59 sampai 60. Allah berfirman, maka datanglah setelah mereka khalqun adaa'us salat, satu generasi di mana sifatnya itu adalah adaa'us salat, mereka meremehkan salat. Mereka ini generasi anggap enteng urusan sholat, gitu. Nggak mentingin sholat, gitu intinya. Ya, wattaba'us syahawat, dan hidup mereka itu hanya mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka ya mereka ya hidupnya akan tersesat. Jemaah semuliakan, ini yang sangat dikhawatirkan ya, terjadi dengan generasi akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman hari ini jemaah sekalian. Dan generasi akhir zaman yang disebutkan Allah di Quran itu sudah nampak, sudah banyak.
ya, di mana sifat mereka itu ya secara ya ubudiyah sangat jelek. Mereka adalah generasi yang tidak mentingin sholat gitu, bahkan cenderung meremehkan sholat, nggak merasa bersalah, apalagi merasa berdosa, buru-buru menyesal ketika dia meninggalkan sholat gitu. Padahal ibadah sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi ya apapun. Bahkan lagi perang sekalipun kita tetap sholat gitu. Lagi sakit parah pun tetap sholat gitu. Ini anak-anak muda hari ini dia nggak sakit, ya, dia juga waktunya ada, ya. Tapi karena memang mereka ini anggap itu sholat nggak penting buat dia, ya, akhirnya mereka tiap hari meninggalkan sholat tanpa ada rasa bersalah, gitu. Tanpa ada rasa berdosa. Itu namanya adha'us sholat. Ya. Efeknya kalau anak itu sedang remehin sholat, ya, ini efeknya ya, buat karakter dia. Akhirnya hidupnya itu hanya ngikutin nafsu, ngikutin syahwatnya. Karena kan kalau kita baca tentang tujuan Allah itu menyuruh sholat, kan tujuannya agar kita bisa meninggalkan ya kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Semuanya sholat itu kalau benar mengerjakannya, kalau khusyuk kita kerjakan sholat, maka sholat itu akan membuat kita bisa terhalang dari melakukan yang fahsya, yang keji. Keji itu, perbuatan keji itu kayak zina, ya, itu keji. Wal munkar, dan kemungkaran. Munkar itu kayak tawuran, ya, membunuh, itu munkar. Ya. Maka kata Nabi, kalau ada orang sholat, ya, tapi dia tetap saja melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka sesungguhnya dia bukan bertambah dekat sama Allah, malah makin jauh. Gitu. Dan itu indikator sholatnya belum diterima sama Allah. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya juga jalan, ya, itu indikator sholatnya itu belum naik ke langit. Karena sejatinya ketika dia sholat, sholatnya itu akan membuat dia, ya, mencegah dirinya gitu, untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan itu. Wattaba'us syahawat, dan hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mereka hidupnya tuh permisif, hedonis, hanya mengejar kenikmatan, permisif, apa aja boleh itu. Pacaran boleh, ya. Judi online boleh, ya kan? Bahkan hidup bersama sebelum nikah boleh. Banyak kayak gitu hari ini. Banyak anak muda yang belum nikah tapi hidup bersama. Banyak. Di antaranya itu yang membunuh pacarnya, ya, dan dipotong-potong 500 potong. Ya kan? Itu kan udah 5 tahun hidup bersama. Ya kan? Kemudian karena ada satu masalah, konflik, ribut, pacarnya dibunuh dan dipotong-potong 500 potong. Setelah 5 tahun hidup bersama. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya anak cucu kita dijaga dari hal-hal demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Illa man taba. Nah, kecuali man taba, dia tobat. Dari dua hal itu. Tobatnya ya, dia perbaiki sholatnya, lebih baik lagi, ditingkatkan sholatnya. Wa amana, dan dia perbarui imannya.
ditingkatkan keimanannya. Jadi ciri orang itu tobatnya benar, ya, jika setelah bertobat dia perbaharui imannya, terus ditingkatkan imannya. Wa amila sholihan, dan dia sibukkan diri dengan amal-amal soleh untuk nutup dosa-dosa yang kemarin. Gitu. Jadi tanda orang itu tobatnya benar ketika dia menyibukkan diri dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh untuk nutupin dosa-dosa yang kemarin. Karena sejatinya amal soleh itu, ya, fungsinya untuk menutup, menghapus dosa-dosa yang lalu. Di Quran Allah berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sungguhnya amal-amal yang baik itu akan menghapus segala macam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, gitu. Ya. Jadi kita ini ngaji ya Mas kalian. Ya. Bukan cuma kita thalabul ilmi, ya. Tapi kita kepengen dengan ngaji ini dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Gitu. Karena mungkin sebelum kita ngaji dulu, ya, mungkin kita pernah ngalamin masa-masa jahiliyah gitu. Ibu Budi, ya. Oh enggak? Bener nih. Masa-masanya kita lah begitu, ya. Nunggalin sholat, gitu, gonta-ganti pacar. Pak Budi kan gampang baru kali ganti pacar, ya, Masya Allah, ya kan. Beberapa, ya, perempuan yang udah singgah di hatinya, Masya Allah, ya kan. Fa'ulaika adkhulul jannah, maka mereka itu yang akan dimasukkan ke surga. Dan Allah tidak sedikit pun akan menjolimi mereka dengan sesuatu. Ini ayat pertama, ya. Ayat kedua, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Ini ayat tentang larangan flexing. Atau flexing, Bu? Bu, apa flexing, Bu? Bu, pamer, itu flexing. Di orang kaya pamer mobil mewah, pamer tas mewah, pamer jam tangan 11 miliar, ya, pamer kucing 1 miliar. Ada ustadz pamer rumah 60 miliar, ada nggak? Ada nggak? Itu flexing namanya. Flexing itu udah ada sejak zaman Nabi Musa. Siapa yang pertama kali flexing? Qarun. Jadi kalau orang hari ini pamer harta, ketinggalan sama Qarun, udah keduluan masih Qarun. Allah berfirman di sini tentang ayat flexing, ya. Jadi kalau hari ini manusia itu narsis pamer, ya. Pamer harta, pamer macam-macam lah. Bahkan yang nggak punya harta pamer dosa. Pamer dosa. Ada Pak Alif orang pamer dosa. Banyak nggak? Oh banyak, pamer dosa. Karena udah nggak punya apa-apa gitu. Nggak punya apa-apa, adanya dosa, pamer dosa. Pak Mamun, hari ini manusia itu saking narsisnya, nggak punya apa-apa, yang dipamerin dosa. Na'udzubillah min. Faharaja, maka dia Qarun keluar. Ala qaumihi, ya, pamer, untuk pamer kepada kaumnya. Bizinatihi, dengan membawa segala perhiasan yang dimilikinya, emasnya tuh batangan dibawa, ya, semua tuh dikeluarin yang dia punya, ya. Maka lihat di sini bagaimana sikap manusia ketika melihat Qarun lagi pamer harta keliling kota sambil pamerin kekayaannya. Ya, ada dua di situ manusia dalam menilai. Ya,
Qala alladzina yuriduna hayatad dunya. Maka berkatalah orang yang matre, orang yang matre, yang hidupnya orientasinya hanya dunia, orang yang hanya menilai kemuliaan manusia itu dari materi, orang yang hubud dunia, apa katanya? Ya laitalana misla ma utiya Qarun. Ya Allah, enak banget ya si Qarun gitu. Wah, bahagia banget ya kalau kita kayak si Qarun gitu. Kayak sekarang nih manusia, enak banget ya. Jadi apa namanya? Aril gitu. Udah ganteng, duitnya banyak, dikelilingin cewek-cewek cantik, begitu ya. Ada kayak gitu, enak banget ya. Ya, dari penjara, keluar dari penjara, malah banyak job, ya enggak? Enak banget ya, jadi Luhut, jadi Luhut enak banget. Berapa presiden nih? Dari SBY, Jokowi, apa sekarang masih dipakai, begitu kan? Hah? Gitu ya. Jadi orang kadang-kadang gitu, enak banget ya, jadi si Anu, jadi si Fulan gitu, yang hidupnya mewah gitu ya. Kenapa? Karena pandangan dia orang itu mulia karena ketika orang itu punya sesuatu, baik itu harta, tahta dan sebagainya. Innahu lazu hazin azim, kata orang ini. Sungguhnya Qarun itu ya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Beruntung banget dia. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Qarun manusia yang paling kaya, nggak ada yang bisa ngalahkan kekayaannya. Saking kayanya, kunci-kunci gudangnya aja nggak bisa dibawa, ya, kecuali oleh orang-orang yang kuat, terkuat. Ya. Kunci gudangnya itu. Kemudian, nah, pandangan orang yang orientasi hidupnya itu akhirat, pandangan manusia-manusia yang visi hidupnya itu akhirat, ini beda sama tadi orang yang hidupnya hanya dunia. Apa kata orang-orang yang hidupnya itu akhirat? Waqala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholih. Berkatalah orang-orang yang hidupnya itu orientasinya akhirat. Dia punya ilmu, bisa memandang mana yang benar, mana yang salah. Wailakum, celaka kalian. Celaka tuh kalian. Yang tadi itu mengatakan, wah Qarun ya, bahagia banget ya, untung banget ya. Celaka kalian, kata orang itu. Sawabullah khair. Justru pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik gitu. Itu jauh lebih baik. Ya. Liman amana wa amila sholihah. Bagi siapa? Bagi orang yang memang beriman. Ya. Beriman kepada akhirat, beriman adanya surga, adanya neraka, beriman bahwa Allah itu Maha membalas. Dan orang itu sibuk dengan amal-amal soleh, menyibukkan diri dengan amal soleh. Ini Pak ya. Jadi kita mesti memiliki pandangan yang kedua nih. Jadi kalau lihat orang itu secara materi, wah gitu ya, mobilnya keren, rumahnya juga keren, ya. Jangan silau, karena anugerah yang terbesar dalam hidup kita, ya, ya, anugerah yang terbesar dalam hidup kita bukan saat kita itu punya rumah yang mewah, harta yang melimpah, istri yang cantik, bukan itu Bu, ya, bukan ketika ibu dapat suami yang ganteng, soleh, tajir, bukan, tapi anugerah terbesar itu saat Allah ya anugerahkan kita menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Orang yang baik dalam pandangan Allah gitu. Bukan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah kita adalah hambanya yang baik. Ya. Kenapa? Karena kalau Allah udah memandang kita, menilai kita termasuk hambanya yang baik, orang yang baik, bahkan Allah sudah ridho kepada kita, udah selesai, udah semua gitu.
Kalau surga, kalau ridhonya Allah sudah kita dapatkan. Allah memandang kita sebagai hambanya yang baik. Allah merahmati kita, agama kita selesai. Emang kenapa? Karena memang hidup kita itu targetnya ibtigoa mardotillah, menggapai ridhonya Allah. Sama halnya ibu-ibu, bu, karir tertinggi seorang wanita bukan saat dia menjadi direktur, menjadi manajer, menjadi bupati, wali kota, bukan. Tapi karir tertinggi dalam kehidupan seorang perempuan adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Tuh. Walaupun ibu tiap malam tahajud sampai hitam tuh jidat, puasa Senin Kemis nggak pernah lewat, khatam Quran tiap bulan, umroh setahun 5 kali. Tapi kalau suami ibu nggak ridho, ya, suami ibu murka, ibadah ibu itu nggak ada yang naik ke langit. Gitu. Ya bu, makanya mudah-mudahan ini adalah istri-istri yang udah mendapatkan ridhonya dari suaminya. Amin. Itu. Maka kata Nabi, istri yang solehah itu bukan yang paling panjang jilbabnya, bukan yang paling rajin baca Qur'annya, rajin taklimnya, bukan cuma itu. Ya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi kata Nabi, istri solehah itu diantara cirinya adalah ketika dia bikin masalah dan membuat suaminya marah, bikin suaminya jadi jengkel, buru-buru ditemui suaminya itu dan diambil tangannya, dicium tangannya, dia bilang, ayah, saya gak bisa makan, saya gak enak makan, gak bisa tidur sebelum ayah maafin saya. Wow, keren gak bu? Ada gitu pak? Ada gak sih begitu? Ada? Lempar panci. Lempar panci pak? Masa aku lempar? Bu, jangan jaim banget bu, jadi si jaim bener kan? Kayaknya minta maaf sama suami kayaknya berat banget, gengsi banget gitu. Ya bu, jadi mulai hari ini bu, kalau ibu bikin jengkel suaminya, kalau pengen dapat sorga tuh bu, minta maaf lebih dulu, minta ridho sama suaminya. Kenapa? Karena kalau suami ibu nggak ridho, ibu sujud sampai hitam tuh jidat percuma, gitu. Ya bu, karena suami ibu nih bu, meskipun melehoi begini, dia pemegang kunci surga buat ibu, sembarangan. Masya Allah tuh. Iya, sembarangan. Walaupun jelek-jelek begini suami ibu, waduh, jangan main-main tuh. Pemegang kunci surga. Waduh, bapak-bapak pada senang semua nih ya. Itu. Ya Allah, ya. Baik. Itu ayat yang kedua, ya. Ayat yang ketiga nih ya. Surat Al-Isra 18, 19 sampai 20, ya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha masmuman madhura." Ya. Kata Allah nih di Quran, barang siapa yang hidupnya, orientasinya hanya untuk dunia yang sekarang ini, ajilah itu yang sekarang. Siapa yang hidupnya itu hanya pengen mendapatkan kesenangan dunia sekarang, ajalna lahu, kami berikan dengan segera, kami kasih gitu kepadanya, manasa,
liman nuridu. Ya. Sebagaimana yang kami kehendaki. Tapi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Tapi kemudian ya, kami jadikan ya perbuatannya itu yang waktu di dunia hidupnya itu hanya cuan, hanya duit aja yang dicari, harta aja yang dicari, ya. Karena memang yang dicari cuma itu, maka dia bakal mati, dia bakal kembali kepada akhirat. Kata Allah, summa ja'alna lahu jahannam, maka kami jadikan dia nanti sebagai penghuni jahannam. Yaslaha masmumam madhura, dan dia akan masuk ke jahanam itu dalam keadaan tercela dan terusir. Ya, Masya Allah tuh. Terhina itu maksudnya. Ya. Makanya di Quran itu kalau kita baca surat Ar-Rahman, saking tercelaknya, terhinanya orang-orang yang akan masuk jahanam itu kan kena disuruh masuk pada mundur-mundur gitu ya, itu kan api jahanam tuh. Malaikat masuk pada mundur, masuk mundur. Malaikat gemes tuh, malaikat penjaga neraka gemes, dipegang tangannya tuh, ya. Di tangannya tuh dipegang sama malaikat, sama kakinya dipiting, dilemparin tuh. Itu cara Allah ya, masukin orang ke jahanam tuh begitu. Saking hinanya, ya, dipegang tangan kakinya, dibelenggu, dipiting, dilemparin. Nauzubillah min. Nah, itu saking hinanya. Di sini bahasanya masmumam madhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Kemudian di ayat yang ke-19-nya, ke-18 ya. Di ayat yang ke-19-nya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Nah ini ya. Berseimbang nih ya, berseimbang. Dan ya, barang siapa yang orientasi hidupnya menghendaki kebahagiaan kehidupan akhirat gitu. Dia meskipun tinggal di dunia, tapi visi hidupnya sudah kemana? Ke akhirat gitu. Sehingga yang dikerjakan itu semua diniatin buat akhirat gitu. Apa yang dia punya diniatin buat akhirat. Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat ya, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh. Orang-orang malam tidur ya, dia malah bangun ya, mengurangi jam tidurnya. Orang-orang makan di siang hari, dia puasa. Sungguh-sungguh gitu ya. Orang-orang pada nonton bola, dia malah ikut kajian. Sungguh-sungguh namanya tuh. Dia kesampingkan dulu tuh kenikmatan dunia. Sungguh-sungguh ke arah itu. Itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ya. Kepada masing-masing kedua golongan itu, baik golongan yang mengharapkan dunia maupun golongan yang tujuannya akhirat, ya, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan kami. Artinya Allah itu maha adil. Yang pengen dunia, Allah kasih jalannya. Berhasil dia mencapai apa yang dia cita-citakan. Ya. Yang pengen akhirat, Allah pun kasih. Dikasih kemudahan dia bangun malam. Dikasih kemudahan dia bisa kurban tiap tahun. Dikasih kemudahan dia ikut kajian tiap malam. Senin malam, Ahad, kajian ba'da subuh. Dikasih kemudahan sama Allah untuk bangun subuh. Sekarang kan subuh jam berapa coba? 4:06. Tadi pagi itu ya, saya dapat jadwal kuliah subuh di Harapan Indah sana. Jauh ya?
Oh ya, saya Google Map tuh lihat 30 menit perjalanan. Mesti masuk tol, keluar tol, Pulau Gebang. Nah, saya berangkat setengah 4, prepare gitu ya, supaya keburu. Karena saya belum pernah ke situ, baru pertama kali. Saya nyasar, masuk terminal Pulau Gebang, masuk terminal bus. Iya, salah masuk Pak. Ini terminal bus. Aduh saya mohon maaf Pak, salah masuk ini. Bagaimana dong? Ini Bapak keluar lagi, masuk tol lagi saya. Masuk tol lagi, keluar Pondokopi, jadi muter lagi. Waduh, Masya Allah ini. Jadi jauh nih. Ajan. Udah ajan. DKM-nya telepon, Pak Ustadz tapi di mana? Waduh Pak, saya nyasar nih. Gitu. Di mana sekarang? Di Keranji. Waduh. Keranji kan masih jauh lagi ya. Balik arah Pak Ustadz, muter lagi saya. Muter lagi ketemu ojek. Ini Pak, tahu nggak nih Masjid Al Islah di sini? Tahu, antar saya dah, pusing saya nih ikutin Google Map nih. Ini ditunjukin nyampe masjid pas komat, masih keburu tuh. Pokoknya dia komatnya lama, 15 menit, 4 jam. Ya, kayak di sini ya, lama ya komatnya. Oh, jadi kan alhamdulillah tuh pas komat nyampe, itu ya. Jadi ya nggak semua orang ya, bisa bangun ya, jam 4 untuk sholat subuh, nggak semua orang. Hatta meskipun dia ustadz, ya, meskipun dia itu maaf ya paham ilmu agama, belum tentu ya. Makanya bersyukur banget nih kalau jamaah sekalian tuh bisa subuhnya di masjid ya, alhamdulillah. Itu jauh lebih besar nilainya ketimbang dunia dan seisinya. Qobliyahnya aja tuh, bukan subuhnya ya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. Jadi matematika akhirat itu nggak bisa diukur dengan, nggak bakalan bisa gitu. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia nasi isi-isinya gitu. Ini di sisi Allah gitu loh. Tapi banyak manusia yang kadang-kadang ya nggak anggap penting itu ya. Sholat sunnah sebelum subuh. Jadi Allah tuh maha baik. Yang memang orientasinya dunia, Allah kasih. Kita lihat yang orang emang pikirnya duit, pikirannya rumah, Allah kasih. Duit yang banyak, rumah yang bagus. Tapi yang memang dia cita-citanya itu ngejar akhirat, Allah kasih. Allah mudahkan dia. Ya, untuk lakukan ya perintah-perintah Allah. Ketika orang-orang lain nggak mampu, dia sanggup gitu. Jadi kalau kita sanggup nih Pak, berkurban tiap tahun, kita sanggup bangun malam, sanggup baca Quran tiap hari, itu bukan semata-mata karena kita, tapi di situ ada taufik, ada hidayah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang meringankan kita, gitu ya. Nah, jemaah muliakan. Kemudian ya dijelaskan lagi ya ayat ini dengan hadis Nabi ya, namanya tafsir Quran bil hadis. Jadi ayat ini ya dijelaskan sama Nabi dalam sebuah hadis, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang orientasi hidupnya, orang yang hidupnya itu tujuannya hanya ingin mendapatkan dunia, materi, Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Allah bikin berantakan tuh urusannya. Dan Allah jadikan
kepakiran itu selalu ada di depan matanya. Sehingga walaupun secara materi dia udah banyak, tapi kurang aja. Terus aja dia kejar. Padahal dia udah punya banyak, udah punya segalanya. Tapi terus aja. Kenapa? Karena dibuat dia itu seolah-olah masih kurang terus. Walam ya'ti dunya illa ma lahu. Dan Allah tidak akan berikan dia materi dunia kecuali apa yang memang sudah ditulis bagi dia. Ya. Kebalikannya nih, wa man kanatil akhirah niyatahu. Siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, sebagai motivasinya, sebagai visi hidupnya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan jadikan itu urusannya mudah. Ya. Allah akan mudahkan itu urusannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu, ya, dan Allah jadikan kekayaan itu fi qalbihi, di hatinya. Jadi kekayaan sejati itu di mana adanya, Pak? Di hati. Kaya hatinya. Ya. Bukan di harta, di hatinya. Sehingga ya hatinya lapang, jauh sama dengki, jauh sama iri, ya. Jauh sama sombong. Itu namanya hati yang kaya. Meskipun dia lagi susah, ya, tapi masih bisa bantu orang. Itu orang yang kaya hati. Ya. Meskipun dia lagi butuh, ya, tapi dia masih bisa bantu orang. Itu namanya orang yang hatinya kaya. Ya. Walatul dunya wahiyya raghimah, dan dunia akan melayaninya. Dunia akan melayani dia. Ya. Wahiyya raghimatun, dalam keadaan dunia itu hina di hadapannya. Gitu kalau kita tuh kejar akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan melayani kita. Itu gak usah khawatir gitu. Makanya Allah tuh nyuruh kita udah fokus aja ibadah gitu. Ya benar Adam, manusia, taparrab, berarti kamu fokus aja ibadah sama aku, kata Allah. Ini diskusi ya. Manusia, kamu nggak usah terlalu risau gitu dengan dunia. Ya, jangan terlalu ngoyok dengan dunia. Kamu fokus aja ibadah, kata Allah. Amla sadraka ginan. Amla sadraka ginan, maka aku penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, aku akan hilangkan kemiskinan. Tuh, aku bebaskan kamu dari kemiskinan, kata Allah. Jadi kalau orang itu fokus ibadah dengan ikhlas, dengan benar, tujuannya akhirat, Allah akan hilangkan kepakiran dari dirinya. Ya. Wa illa tab'al, hati-hati nih. Kalau kamu nggak mau, gitu, artinya Allah nyuruh kita ibadah, fokus ibadah, kita kebalikannya, masih aja ngejar-ngejar dunia. Gitu. Malaktu yadaika sublan, aku penuhi hari-harimu dengan kesibukan. Sibuk aja bawaannya. Ya, sehingga asal diajak ngaji ada aja alasannya. Kenapa? Sibuk aja gitu. Ada nggak Pak? Ada gitu. Ya duluan dah. Gitu. Pak ngaji Pak, duluan dah. Salam Pak Ustadz, salam katanya. Anak bener gitu. Walam asuddu fakroka, dan aku tidak akan hilangkan kefakiran. Bahkan kamu akan terus merasa miskin aja gitu. Nah ini Pak, pokoknya mari ya kita rubah, ya kita rubah orientasi hidup kita hanya mengejar ridhonya Allah. Kita arahkan nih hidup kita, orientasinya selalu ke Allah, ke akhirat gitu. Ya, niatin kerjaan kita dalam rangka mencari ridhonya Allah. Niatin rumah tangga kita ngurus anak, ngurus istri, ya, berumah tangga. Niatin itu rumah tangga sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya, gitu. Ya, maka ketika seorang ayah
Dia bisa sabar menghadapi anak-anaknya. Dia bisa mendidik anaknya sampai besar, sampai dewasa. Selamat dari fitnah, selamat dari zina. Kata Nabi, kalau ada seorang ayah dikaruniai anak perempuan dan dirawat, dibesarkan sampai dewasa, sampai menikah, aku dan dia seperti ini di sorga. Dijerih payah seorang ayah membesarkan anak-anaknya sampai dewasa, selamat dia dari fitnah, dari zina, sampai dia nikah. Sebagai hadiahnya kata Nabi, dia dan aku seperti ini di surga. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita diantaranya. Amin ya rabbal alamin. Baik, udah ajan ya? Cukup? Cukup. Usah nanya ya? Gak usah nanya. Tinggal praktekin aja ya. Iya. Baik, sampai di sini kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.